berjumpa di dalam renungan malam kita. Karena itu mari kembali kita satukan hati kita, kita mau menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kita percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah di dalam hidup kita. Sekalipun terkadang kita tidak mengerti, kita tidak memahami jalan-jalannya Tuhan, tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap hidup kita. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita menyembah dan memuji Tuhan bersama. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah dan meninggikan nama Tuhan di malam hari ini sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam rencanamu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua
menghampiri hadirat-Mu. Sesungguhnya ketika kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hanya dengan itu yang dapat kami ungkapkan di hadapan-Mu Tuhan, atas segala kemurahan yang kami terima di dalam hidup kami. Tidak dapat kami sangkali pertolongan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang menyertai hari-hari kami Tuhan. Hingga malam hari ini Tuhan, kami masih ada membuktikan bahwa Engkau setia menolong kami. Mungkin di antara kami umat-Mu Tuhan ada yang mengalami kesulitan, permasalahan hidup, tapi ketika kami menaikkan syukur di hadapan-Mu, Engkau berjanji Engkau memberikan kami kelegaan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami datang kepadamu malam ini Bapa. Kami menyatakan setiap kerinduan kami kepadamu. Tidak ada pribadi lain yang dapat menggantikan posisimu di dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya Engkau yang dapat memuaskan setiap jiwa kami. Engkau menjadi sumber kedamaian di dalam hidup kami. Engkau menjadi segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa kami selalu merindukan akan pribadi-Mu Bapa. Malam hari ini dengan penuh kerinduan akan pribadi-Mu Tuhan, akan perkataan-Mu, kami datang membuka, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Mari kembali isi setiap hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu ketika setiap hari hati dan pikiran kami dipenuhi dengan firman-Mu, perkataan-Mu, maka kami tahu iman yang ada di dalam hati kami itu memperkuat kehidupan kami untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, pendengaran kami Tuhan, seluruh pandang kami di malam hari ini, dan buka pengertian bagi setiap kami umat-Mu Tuhan, sehingga ketika kami belajar kebenaran firman-Mu di malam hari ini, setiap benih firman itu tidak lalu percuma, tetapi benih firman itu mendapat tempat yang terbaik di dalam setiap hidup kami Bapa. Kami buka hati kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu lewat renungan malam ini Tuhan. Taruh perkataan-perkataan hikmat dalam mulutnya, dan bukakan segala rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami siap untuk diisi, ditaburi lewat kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu ini yang Tuhan boleh beri bagi kita semuanya. Kita boleh ada kembali sama-sama merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita di tanggal 16 Juni tahun 2020 ini pada malam. Biasa kita akan melihat dari Perjanjian Baru, dan kita sudah sampai Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 48. Kalau kemarin malam kita lihat dari ayat 1 sampai 23, tapi seperti biasa kita akan mengambil dan merenungkan hal-hal yang kita akan coba lihat bersama-sama. Jadi saya sampaikan bahwa kisah tentang Petrus dan Cornelius ini sudah sering kali acap kali kita baca, dan juga sering kita sudah dengar, tapi kita akan coba bersama-sama lagi merenungkan ya bersama-sama. Dan pada malam hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan baca ya kepada kita yaitu kita akan renungkan dari ayat 23 ayat 23b 24 sampai nanti kita lihat ayat yang ke-27 ya. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Petrus bangun dan berangkat bersama-sama dengan utusan Cornelius yang berjumlah 3 orang tersebut, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Terus Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia
telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Bukan cuma dia seorang diri yang menantikan Petrus, ya, kedatangan Petrus dan beberapa orang bersama-sama dengan dia, tapi dia juga memanggil saudara-saudaranya, ya, dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ayat 25, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Ya. 26, tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. 27, dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Nah, kalau yang terkasih, kita akan lanjutkan lagi melihat tentang Kornelius ini. Nah, saudaraku yang terkasih, kita akan renungkan lagi, kita akan coba lihat lebih jauh. Kalau semalam kita sudah lihat bahwa kata firman Tuhan, ia saleh, dan bukan cuma ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, ya, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan sentiasa berdoa kepada Allah. Nah, kalau kita lihat juga di ayat yang ke-22, saudaraku, orang-orang yang diutus oleh Kornelius ini juga bersaksi di situ, ya. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati, ya, dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Jadi cukup dikenal baik di antara orang-orang Yahudi pada saat itu dengan tulus hati, ya. Berarti apa yang dilakukan ini dengan tulus hati itu boleh kita dapat artikan, katakan bahwa tanpa mengharapkan imbalan atau balasan, ya, dari orang-orang yang dia berikan sedekah tersebut kepada orang yang hanya karena memang takutnya akan Tuhan, dan karena takutnya akan Tuhan itu, dan karena kemurahan yang Tuhan berikan kepada dia, ya, sehingga dia bisa memberi banyak sedekah. Dan orang-orang, kata firman Tuhan, sudah mengetahui dia sebagai orang-orang yang terkenal baik, ya, bagi seluruh bangsa Yahudi. Jadi ini sekali lagi bahwa orang yang tidak membeda-bedakan, ya, bukan hanya kepada saudara-saudara sebangsanya. Nanti kalau kita lihat juga di situ sahabat-sahabatnya berkumpul, ya, dan juga sanak saudaranya, tetapi juga ini kepada orang-orang Yahudi. Nah, berarti ini saudaraku bahwa dia orang perwira, seorang perwira Romawi pasukan Italia ini, yang ketika dia bertugas maka dia tidak membeda-bedakan, dan dengan tulus hati dia melakukan hal tersebut, dan itu merupakan kesaksian dari utusannya, ya, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Saudara terkasih, bahwa di ayat 22 ini kesaksian 3 orang seruan Kornelius bahwa dia perwira yang tulus hati, yang takut akan Allah. Dikatakan bahwa tulus hati dalam melakukan sedekah tersebut, ya, tanpa mengharapkan sebuah imbalan, balasan. Pokoknya dia lakukan saja. Lakukan, saudara. Dan ternyata apa yang dilakukan itu, kata firman Tuhan itu, Tuhan mengingat doanya dan sedekahnya. Tuhan perhitungkan semua apa yang dilakukan dengan tulus hati tersebut, ya. Atau ibaratnya dia pada waktu dia memberi apa yang ada pada dia, saudara yang terkasih, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, ya. Jadi tanpa mengharapkan ada sebuah imbalan, balasan, gitu. Karena akibat dari dia takut akan Tuhan. Nah, jadi terkenal baik. Nah, jadi saudaraku, saya dapat katakan bahwa ia adalah seorang yang murah hati, atau seorang yang, kata Paulus ini, saudaraku, siapa yang beroleh karunia kemurahan, maka haruslah ia melakukannya dengan tulus hati. Nah, kalau kata firman Tuhan, di Yesus juga berkata bahwa dalam ucapan bahagia, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, ya. Jadi orang-orang yang, kata Yesus mengatakan di khotbah di bukit, bahwa berbahagialah setiap mereka yang murah hatinya, karena siapa yang menunjukkan murahan ini, ya, yang murah hatinya ini, kata firman Tuhan, mereka juga akan beroleh kemurahan, ya. Ketika mereka menunjukkan kemurahan, mungkin balasan itu, saudaraku, bukan dari orang-orang yang ditunjukkan tersebut, tetapi Tuhan sendiri akan membalas, ya, akan menunjukkan kemurahan kepada setiap kehidupan mereka, ya. Saudara kita kasih bahwa di dalam kitab firman Tuhan kita melihat bahwa
ada seorang yang bernama Cornelius ini yang dikasih kemurahan, ya, yang ketika dia melihat ada orang Yahudi, ya, orang-orang yang membutuhkan, maka dia segera, ya, memberi, ya, kepada mereka. Nah, saudaraku, kalau kita lihat juga lagi di situ yang tadi kita baca, mendengar perkataan 3 orang suruhan Cornelius itu, Petrus tanpa ragu dan banyak bertanya, langsung mengikuti mereka ke Kaisarea, ya, sekalipun menempuh perjalanan yang cukup jauh. Nah, di ayat itu, ya. Dan saudaraku, karena pada hari berikutnya, artinya bahwa ini perjalanan ini cukup jauh, karena mereka tinggal bermalam, keesokan harinya berangkat, hari berikutnya baru mereka tiba. Jadi kurang lebih sehari jalanan lamanya gitu, baru mereka tiba, tanpa banyak tanya, ya, tanpa ragu dan langsung mengikuti, ya, apa yang disampaikan oleh ketiga orang tersebut. Nah, saudara yang terkasih, di dalam satu juga kalau kita perhatikan di pernah juga disampaikan dalam baik dalam Injil Sinopsis, Injil Lukas, ya, dan juga Matius Markus, bahwa ada seorang perwira juga. Perwira di situ yang kata firman Tuhan itu ketika bawahannya itu yang sangat dihormatinya itu sakit, saudara yang terkasih, maka ia mengatakan kepada tua-tua Yahudi, supaya tua-tua Yahudi ini datang kepada Yesus, dan Yesus bisa datang ke rumahnya dia dan menyembuhkan bawahannya yang sangat dihormati, ya, yang sangat dihormati oleh perwira ini, ya. Saudaraku, waktu tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus, maka salah satu perkataan yang mereka katakanlah, ia layak engkau tolong. Orang ini, perwira ini layak engkau tolong, ya. Sekalipun saudaraku itu adalah bawahannya, ya, bawahannya yang sangat dihormati, ya, tidak ada hubungan kerabat dengan dia, tetapi karena dia sangat dihormati dan tua-tua Yahudi juga memandang kepada perwira tersebut, maka ketika perwira ini, saudaraku yang terkasih, melihat hambanya yang sangat dihormatinya itu sedang sakit, maka sekarang juga supaya dikasih pesan kepada tua-tua Yahudi dan memohon supaya Yesus itu bisa datang dan menyembuhkan hambanya yang sangat dihormati. Saudaraku, maka kata tua-tua Yahudi kepada Yesus bahwa ia layak engkau tolong. Kenapa, saudaraku? Karena sebab, nah, saudaraku, ya, sekalipun ia seorang perwira Romawi, ia mengasihi bangsa kita. Ia mengasihi bangsa kita, ya, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ia mengasihi bangsa kita. Mengasihi, dia katakan dengan tulus hati, dengan ikhlas. Dia mengasihi. Berarti saudaraku, mengasihi juga ini dalam bentuk perbuatan kasih, dalam perbuatan, ya. Ketika dia menjadi seorang perwira, saudaraku yang terkasih, maka hadirnya dia di tempat di mana dia bekerja pada saat itu, dia menunjukkan kasih kepada bangsa Yahudi. Bahkan saudaraku, tidak sampai di situ saja. Bahkan juga saudara, pembangunan rumah ibadah pada saat itu. Jadi ketika dia ikut menanggung pembangunan rumah ibadah itu, artinya bahwa dia ikut bersama-sama juga untuk terlibat dalam pembangunan tersebut, supaya orang Yahudi ini dapat beribadah, ya, kepada Tuhan, ya, dapat beribadah, ya, dan dia ikut juga di sana terlibat. Dan kata firman Tuhan, aku terkasih, bahwa ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan saudaraku, ketika Yesus mendengar hal tersebut, saudara-saudaraku, dan Yesus segera mengikuti, ya. Tapi sudah dari saudaraku yang terkasih, maka ketika sudah mau sampai kepada dia, mengirim utusan lagi. Katakan saja sepatah kata, ya. Tidak usah guru repot-repot, Yesus repot-repot, dan katakan saya sepatah kata. Karena saya ini juga prajurit, saya punya bawahan di atas saya juga. Saya sudah terbiasa. Kalau dikatakan perintah A, saya akan lakukan. Saya katakan juga pada bawahan saya A, kerjakan, maka dia kerjakan. Katakan saja, saudaraku. Maka ketika Yesus melihat iman orang itu, maka dia menjadi begitu heran. Ya, dia tidak menjumpai iman seperti itu sekalipun di antara orang Yahudi. Dan kata firman Tuhan, kalau kita lihat sebelumnya, bahwa Yesus akhirnya, saudaraku, hambanya itu yang sangat dihormatinya itu disembuhkan oleh Yesus. Dia mengalami kesembuhan, saudaraku yang terkasih. Nah, di sini kita lihat bahwa
apa yang dikerjakan oleh perwira ini, saudaraku, bagaimana ia mengasihi, dan oleh karena tindakan kasihnya itu, dan juga dia melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, di mana dia berada, saudaraku yang terkasih, ketika dia mengalami yang namanya ada sesuatu beban yang ditaruh kepada dia, ada hambanya yang mengalami penyakit, dan hamba ini yang sangat dihormatinya, dan saudaraku yang terkasih, maka orang-orang Yahudi itu melihat kepada perwira tersebut, apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah dikerjakannya, ya. Dan saudaraku, akhirnya dia mengalami pertolongan, ya. Hambanya itu disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku terkasih, ini juga yang kita lihat di bagian ini, bahwa seorang perwira, seorang kata firman Tuhan, seorang yang tulus hati, seorang yang takut akan Tuhan. Dan itu yang saya katakan, bahwa banyak memberi sedekah, dan yang itu yang kita perhatikan, bahwa semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Pada waktu dia melakukan itu, saudaraku yang terkasih, bahwa saya terlalu yakin dan percaya bahwa tentunya tidak mengharapkan sesuatu imbalan, ya, tetapi lakukan dengan tulus hati. Tapi ternyata apa yang dikerjakannya itu, ketika ada kesempatan, di mana dia berada, dia lakukan, dia kerjakan, dia mengasihi bangsa Yahudi, ya, dan dia memberi sedekah kepada mereka. Dan ternyata apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu, semuanya diingat oleh Tuhan, dan itu sudah naik ke hadirat Allah, ya. Dan karena itu, saudaraku, sekarang panggil Petrus. Nah, saudaraku, kita perhatikan lagi yang memutihkan di ayat yang ke-24 ini, saudaraku yang terkasih, bahwa Kornelius ini, saudaraku, waktu para utusan itu dia sudah utus ke sana untuk supaya menjemput Petrus dan sedang dalam perjalanan, saudaraku, ternyata bukan hanya dia saja yang ada di dalam rumahnya. Dia kata firman Tuhan di situ, Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya. Ini orang yang memiliki kepedulian yang luar biasa. Bukan hanya sanak saudaranya saja, dan sahabat-sahabatnya berkumpul, teman-temannya, ya. Dan kata firman Tuhan, banyak orang ketika Petrus datang di situ, dan ia masih dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Banyak orang berkumpul di rumah Kornelius. Ya. Kalau saudaraku, banyak orang ketika dia memberikan sebuah undangan, dia memanggil, saudaraku, ini orang yang saya katakan bahwa ia orang yang tidak mau hanya dirinya sendiri yang mengalami berkat secara rohani melalui Rasul Petrus, tapi juga ia peduli dengan sanak saudaranya dan juga sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabat ditunjukkan, sahabat-sahabat ini berarti, saudaraku, kepada sahabat-sahabat ini juga, saudaraku yang terkasih, ia juga pastinya lah terkenal orang yang baik, yang menunjukkan kebaikan kepada sahabat-sahabatnya, ya. Jadi di lingkungan kerja di mana dia berada, di lingkungan pergaulan juga, saudaraku, dan saudaraku, lingkup pergaulannya, saudaraku, sampai kepada, saudaraku yang kasih, bahwa sampai melampaui batas negara, yaitu tidak hanya kepada sahabat-sahabatnya, juga tetapi kepada orang Yahudi. Bahkan dia memberi di sana, dia memberkati mereka di sana. Dan saudaraku, sekarang waktu Petrus datang sebagai seorang rasul, saksi mata kebangkitan Yesus, akan pribadi Yesus pada saat itu, seorang saksi mata, ya, akan karya-karya Yesus yang luar biasa. Tentunya mereka ingin mendengar, ya, bahwa seorang Yesus yang luar biasa, yang terkenal sebagai guru yang agung, guru yang, saudara-saudaraku, yang mengajar banyak orang sebagai seorang benar, yang menyembuhkan, yang menolong, ya, dan seterusnya, ada banyak perbuatan. Dan sekarang guru mereka ini sudah terangkat kembali ke surga, dan sekarang masih ada saksi mata, ya, yang langsung, yaitu Petrus. Dan tentunya akan membawa yaitu berkat-berkat secara rohani, ya. Dan waktu berkat dalam perjalanan, saudara yang terkasih, seorang Kornelius ini tidak hanya, saudara yang terkasih, hanya dia sendiri yang mengalami berkat rohani tersebut. Saudaraku, dan dia juga peduli akan sahabat-sahabatnya, akan sanak saudaranya, supaya mari berkumpul. Jangan hanya saya yang berjumpa, jangan hanya saya mengalami berkat secara rohani. Mari berkumpul, datang ke rumah saya, saudaraku. Dan ketika sahabat-sahabatnya ini, saudaraku yang terkasih, manakala saudaraku dia memberitahu kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabatnya dan banyak orang berkumpul, sekali lagi dapat kita pastikan bahwa orang ini adalah seorang yang cukup berpengaruh juga di lingkungan di mana dia berada. Berpengaruhnya dia itu, saudara-saudara yang terkasih, orang bisa terkenal, bisa terkenal karena ada sesuatu yang dilakukan pasti di tempat tersebut, ya, dilakukan di tempat tersebut, ya, di mana dia berada, ya. Pasti, saudaraku yang terkasih, ada banyak perbuatan-perbuatan kebaikan yang dilakukan sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Dan tentunya waktu dia melakukan itu, seperti saya katakan,
tanpa mengharapkan sesuatu, dengan tulus hati yang ikhlas kepada Tuhan. Saudara, sekarang ketika ada seorang rasul yang besar, saksi mata ya, akan pribadi Yesus, sedang dalam perjalanan dan akan mengatakan sesuatu, membawa yaitu berkat rohani kepada mereka. Dan sekarang itu yang saya katakan, bahwa dia tidak mau mengalami sendiri saja. Ia mau juga supaya sanak saudaranya dan sahabatnya juga mengalaminya. Ya. Engkau juga harus mengalami, harus berjumpa ya, dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Harus mengalami berkat rohani. Ya, supaya saudaraku yang terkasih, mereka juga dan kalau kita lihat, perhatikan berikutnya saudaraku, bagaimana ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus pada mereka. Ya, semua orang yang ada di situ. Jadi saudara-saudaraku terkasih, bahwa ia menjadi seorang sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat. Dan kepedulian itu yang luar biasa. Dan itu yang kita lihat. Saudara, tulisan Paulus mengatakan bahwa kamu yang kuat harus menanggung juga orang yang lemah. Dan janganlah orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja. Ya, tetapi juga kepentingan bersama. Sebagaimana Kristus Yesus. Ya, yang juga saudaraku yang terkasih telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati demi untuk setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku, ini yang saya katakan bahwa dia ini adalah seorang ya yang peduli kepada rekannya, kepada sahabatnya, supaya ia juga mengalami berkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya katakan bahwa hadirnya saya dan saudara di mana kita berada. Saya katakan bahwa baik di lingkup yang kecil, di skala yang kecil, atau juga misalnya di skala yang menengah dan skala yang besar, di mana Tuhan taruh kita, apa yang sudah kita lakukan di tempat di mana kita berada sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Ya, apakah kita memiliki sebuah kepedulian juga? Ya, bagaimana peduli orang yang terkasih akan orang-orang yang ada bersama dengan kita, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, ya, sebagai seorang yang terus dekat dan beribadah kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Saudaraku yang terkasih, dan tahukah saudaraku yang terkasih, bahwa setiap apa yang kita lakukan, seperti apa yang kita perbuat, saudaraku yang terkasih, bahwa kita terlalu yakin dan percaya bahwa semua itu akan diingat oleh Tuhan, ya, akan diperhitungkan oleh Tuhan, ya, akan diperhitungkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan yang akan mengupai setiap apa yang kita lakukan, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita dipakai sebagai alat menjadi saluran berkat, ya, bagi banyak orang itu, menjadi sahabat bagi sahabat-sahabat kita. Ya, bagaimana kepedulian kita secara rohani, supaya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita juga ini mengalami perjumpaan secara rohani, mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, mengalami mungkin mereka dalam keterpurukan secara rohani. Saudaraku terkasih, maka kita sebagai seorang yang takut akan Tuhan, hadirnya saya dan saudara di mana itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu tentunya juga melalui kehidupan kita. Melalui apa yang seharusnya kita bisa lakukan ya dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, saudaraku terkasih, saya akan coba kita sebagaimana juga kita akan melihat contoh, ada beberapa contoh perbuatan baik yang kita bisa lakukan sebagai seorang yang takut akan Tuhan, yang percaya oleh karena iman kita kepada Tuhan. Karena sebagaimana kata firman Tuhan juga di dalam Galatia, bahwa apa yang ditabur orang itu yang juga akan dituainya. Saya akan baca bagi kita di Galatia pasal yang ke-6 ayat 8 sampai yang ke-10. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, Paulus menulis bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ya, sebagai seorang yang telah beriman, sebagai seorang yang telah percaya, yang hidup takut akan Tuhan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa perbuatan baik yang kita lakukan sebagai seorang yang telah dibenarkan oleh Kristus, serta kata firman Tuhan bahwa kita akan menuai. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Barang siapa yang sebaliknya menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Tetapi menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan salah satu apa perbuatan menabur dalam roh itu, kata firman Tuhan, janganlah jemu-jemu berbuat baik.
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman selama masih ada kesempatan bagi kita. Ya, selama masih ada waktu yang Tuhan beri bagi kita, saudaraku kita kasih, bahwa sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah memiliki iman, yang percaya kepada Tuhan, maka saudaraku, hadirnya kita di mana saya dan saudara berada, saudaraku terkasih, kita menabur dalam kebaikan. Apa perbuatan baik yang kita bisa lakukan? Kerjakan di mana kita berada, di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita. Saudaraku, pada perenungan pagi saya pernah katakan di kitab Ester, suatu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Ya, saudaraku, dia duduk di pintu gerbang istana raja. Maka ketika dia duduk di pintu gerbang istana raja, saudaraku yang terkasih, maka saudara Bigtan dan Teres sakit hati kepada raja. Ya, dan mereka ingin membunuh raja. Ya, dan ketika Mordekai mengetahui hal tersebut, saudaraku, ia dengan segera menyampaikan hal tersebut kepada Ester. Ya, dan Ester menyampaikan kepada raja. Ya, dan saudaraku, hal tersebut setelah diselidiki dan ternyata benar dan dicatat dalam kitab sejarah raja pada saat itu. Saudaraku, berlalunya waktu, saudaraku yang terkasih, hal itu boleh katakan sudah tidak diingat lagi oleh raja. Apa juga saya katakan bahwa Mordekai di mana dia berada, sebagaimana firman Tuhan datang, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ketika dia melihat bahwa ada sesuatu ancaman yang mengancam ketidakstabilan, bahwa akan ada rencana pembunuhan kepada raja dan yang akan mengakibatkan kerajaan Media Persia yang merajai 127 wilayah kerajaan pada saat itu yang begitu luas, akan menjadi juga terjadi ketidakstabilan, maka yang Mordekai ketika melihat itu, saudaraku, dia melakukan sesuatu, dia mengerjakan sesuatu tanpa tentunya, saudaraku, mengharapkan adanya imbalan, tapi hanya melakukan, mengusahakan kesejahteraan kota. Saudaraku terkasih, pada waktu Mordekai ada di ujung tanduk, ya, dan bangsanya dan Haman sudah di pintu istana raja, sudah akan melaporkan bahwa dia akan segera menggantung Mordekai pada tiang telah didudukkan. Saudaraku, pada saat itulah malam raja diingatkan, ya, dia tidak dapat tidur, maka dibuka dalam pencatatan sejarah bahwa dalam pencatatan tersebut ada sesuatu yang dilakukan oleh Mordekai dan kepadanya belum dianugerahkan apa-apa. Saudaraku yang terkasih, kerajaan yang begitu besar pada saat itu, pastilah ada begitu banyak pencatatan dalam kitab sejarah raja. Ada begitu banyak tentunya. Tapi kenapa, saudaraku yang terkasih, sampai kepada yang diingatkan Tuhan seorang yang bernama Mordekai? Karena pada saat itu, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kalau kita melihat bahwa Mordekai sedang di ujung tanduk. Tetapi perbuatan kecil yang dilakukannya yang tidak diingat lagi, saudaraku, Tuhan mengingatkan kepada raja dan akhirnya raja menyelamatkan. Tuhan menggerakkan raja sehingga raja mengingat Mordekai dan nyawa Mordekai yang di ujung tanduk dan bangsanya itu diselamatkan. Dan saudaraku, kata firman Tuhan, ya, waktu saudaraku itu salah satu sida yang telah setelah Ester Haman diadukan oleh Ester, maka kata firman Tuhan, lagi pula tiang yang hendak didirikan oleh Haman itu untuk menyulahkan Mordekai yang telah menyelamatkan tuanku akibat dari perkataannya itu. Maka sekarang, saudaraku, jadi akibat apa yang diperkatakan, disampaikan oleh Mordekai itu, maka raja diselamatkan. Nah, saudaraku, kita lihat berikutnya apa yang terjadi kepada Mordekai. Ya, anugerah Tuhan di kerajaan Media Persia, kata firman Tuhan, dia dianugerahkan sesuatu yang luar biasa karena dia mengusahakan kesejahteraan, membicarakan yang baik, disukai banyak sanak saudaranya dan juga saudara-saudara sebangsanya, karena berbicara tentang keselamatan, berbicara bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi bagaimana supaya umat Tuhan, sanak saudaranya ini mengalami kesejahteraan, mengalami keselamatan. Dan ketika Tuhan bawa dia lebih naik, lebih tinggi, dan sekarang dengan pengaruh, dengan posisinya, dia bisa berbuat yang lebih banyak. Dimulai dulu dari hal yang kecil di mana dia berada. Dan dari hal yang kecil itu, ternyata sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, Tuhan berikan kepada mereka. Saudaraku, demikian juga dilakukan oleh Cornelius ini, saudaraku yang terkasih. Dia melakukan dan Tuhan mengingat dia. Dan juga seorang perwira, ya, yang ketika dia punya sesuatu beban, bahwa hambanya, ya, sedang mengalami penyakit dan butuh pertolongan, dia tidak bisa menyembuhkan. Tapi ada Yesus yang didengar. Dan dia kasih tahu kepada tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi mengatakan kepada ia layak engkau tolong. Ia mengasihi bangsa kita.
dan ialah menanggung pembangunan rumah kita. Artinya, saudara, perhatikan dia. Saudaraku, apa yang kita lakukan pada hari saudaraku yang terkasih, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan akan mengingat setiap apa yang kita lakukan, kerjakan saudara, dan Tuhan yang akan balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, seperti perbuatan apa baik saja yang kita bisa lakukan. Saudaraku, semalam saya sudah katakan bahwa bahkan memberi air sejuk secangkir saja, ya, kepada salah seorang, karena dia adalah muridku, maka ia tidak akan kehilangan upahnya. Air sejuk secangkir, apalah artinya air sejuk secangkir? Ya, tetapi air sejuk secangkir itu yang diberikan kepada orang yang saudaraku betul-betul dalam kekeringan, yang dalam dahaga, yang betul-betul dia membutuhkan kesegaran. Bahwa dia sedang betul dalam mengalami kekeringan pada saat itu. Tetapi ketika saya dan saudara, ketika ada seorang yang melihat hal tersebut dan dia melakukannya, saudaraku, sekalipun hanya sejuk saja, hal yang kecil saja, tetapi kata firman Tuhan, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudaraku, terkadang orang yang terkasih, Tuhan membawa di dalam lingkungan kita, saudara, ada orang yang, saudaraku, yang betul-betul mengalami kekeringan. Mengalami kekeringan. Dan ketika hadirnya kita, dan oleh ketajaman penglihatan secara rohani daripada Tuhan, untuk boleh melihat, mengamati bahwa saudara seiman kita, di dalam komunitas kita, di dalam kumpulan kita, yang sedang mengalami kekeringan, dan saudara memberikan air sejuk secangkir saja, yang melepaskan dahaga dia, sehingga dia bisa mulai mengalami kelegaan. Dia bisa mulai mengalami bahwa, waduh, ada lega yang luar biasa, ada pertolongan bagi dia. Saudara terkasih, kata firman Tuhan, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara, terkadang sekali lagi sampaikan bahwa ada banyak kali Tuhan membawa kita untuk ada di dalam lingkungan-lingkungan yang seperti ini, untuk bisa melihat dengan ketajaman secara rohani kita. Apa sih kita bisa lakukan? Apa sih bisa kerjakan? Perbuatan baik seperti apa yang kita bisa lakukan, ya, kepada saudara-saudara kita. Dan kata firman Tuhan, saudaraku, manakala seorang melakukan ini, saudara, ia akan diingat oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan malas. Sekali saudaraku, pada waktu melakukan, Kornelius lakukan dengan tulus hati yang ikhlas kepada Tuhan. Dan saudaraku, Tuhan yang akhirnya mengingat setiap doanya dan sedekahnya. Dan pada waktunya, saudaraku, apa yang ditabur, itu yang dituainya. Itulah kata firman Tuhan, orang yang menabur dengan menjujurkan air mata pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Yang berjalan maju sekalipun menangis, tetapi dia tetap menabur benih, pasti pulang akan menuai dengan sorak-sorai sambil pulang membawa berkas-berkas. Artinya apa, saudara yang terkasih? Apa yang kita tabur pada hari ini, apa yang kita kerjakan pada hari ini, di lingkungan di mana saya dan saudara berada, perbuatan baik yang mungkin sekecil apa saja, saudara yang terkasih, maka percayalah, ada Tuhan melihat dan Tuhan akan mengupai, mengingat setiap apa yang saudara lakukan pada saat ini. Saudara yang terkasih, dalam Kristus Yesus, berdoa bagi setiap kehidupan kita yang ada pada malam hari ini, supaya hadirnya saya dan saudara di mana kita berada, ada ketajaman daripada Tuhan untuk boleh, ya, melihat dan untuk boleh melakukan sesuatu, mulai mengerjakan sesuatu dalam lingkungan di mana kita berada. Saudara, saya akan tutup dengan ada sebuah kesaksian secara pribadi yang kami alami, saudaraku. Suatu ketika saya mengantar anak pergi ke sekolah, ya, mengantar anak pergi ke sekolah, saudaraku, pagi-pagi seperti biasa, kurang lebih sekitar jam 6 lewat, saya pergi antar, saudaraku. Dan ketika saya pergi mengantar anak ke sekolah, kendaraan yang biasa pakai yaitu motor, saya pergi antar ke sana, saudara. Waktu dari rumah, semuanya masalahnya biasa-biasa, tidak terjadi. Saudaraku, begitu sampai belum sampai di tengah perjalanan. Ketika saya lewat di jalan, ya, di sini di perumahan di belakang, ya, dari Paramount Serpong, habis itu lewat masuk ke perbatasan BSD, terus belok ke sana, sudah daerah belokan itu panjang sekali, ya, dan di tempat tersebut tidak ada bengkel tambal motor karena memang tidak boleh. Saudara, di tengah jalan di tempat tersebut, motor tersebut tiba-tiba mati. Dan ketika tiba-tiba mati, saudaraku yang terkasih, saya starter, tidak hidup-hidup. Waduh, ini kayaknya sudah terlambat masuk sekolah, ya. Saudaraku, habis itu saya dorong motor tersebut. Saudaraku, begitu saya mendorong motor tersebut, tiba-tiba, saudaraku, ada orang yang berhenti yang tidak dikenal, saudaraku, dan saudaraku, dia bantu starter, ternyata juga tidak hidup. Lalu disuruh bapak dengan anaknya naik ke atas, lalu dia mulai membantu, dia dorong cari ke sana, cari bengkel yang terdekat. Ternyata bengkelnya tutup. Saudaraku, di situ ada sekolah, saya titip sebentar
di sana motor tersebut. Dan habis itu kami balik ke rumah. Ya, balik ke rumah, ya, akhirnya anak juga tidak pergi ke sekolah. Nah, saudara, akhirnya sesudah itu saya pergi ke toko motor, dan sesudah dia buka, saya beli. Saya pikir akinya yang rusak. Saudara, aku kurang lebih jam 9 saya sampai di tempat saya titip motor tersebut. Saya starter, ternyata dia hidup. Nah, waktu dia hidup, saya dengan sekencang-kencangnya pikirnya saya mau bawa ke motor ini supaya ganti akinya di bengkel dekat rumah, karena saya beli di tempat itu, karena mereka kan tahu lebih persis. Begitu saya jalan kencang-kencang, saudara. Dan berapa lama, sekitar kurang lebih mungkin sekitar 300 apa 500 meter, mati lagi, berhenti. Waduh, berhenti lagi. Dalam masa itu, waduh, ini kayaknya saya bilang ini bagaimana ini, mau dorong sampai ke sana tuh. Aduh. Saudaraku yang terkasih, tiba-tiba saudaraku ada seorang penjual, dia naik motor, penjual bakso. Jadi penjual bakso yang bawa dagangannya itu di atas motor. Dia bilang, tiba-tiba dia berbalik dan dia bilang, "Bapak naik gitu, ya, nanti saya bantu dorong ke sana." Dia bilang, "Saya seharusnya sudah mau pulang ke rumah saya di belakang BSD sana, tapi waktu saya lihat Bapak, aku yang terkasih, akhirnya bawa sampai ke bengkel terdekat, ya, lumayan, dan akhirnya motor tersebut diganti akhirnya dan bisa." So, apa yang saya katakan di sini, dalam masa situasi yang boleh dikatakan pada hari itu betul-betul aku bagaimana, ya, keringnya seperti itu, tapi ada orang yang Tuhan bawa, orang yang kita tidak duga-duga, yang akhirnya bisa menolong orang yang kita tidak kenal. Kalau kita terkasih, saya apa katakan kepada kehidupan kita pada hari ini, bahwa apa yang kita lakukan, kerjakan pada hari ini, Saudaraku, Tuhan mengingat semuanya sebagai seorang yang benar di hadapan Tuhan. Baik takutnya kita akan Tuhan dalam kebenaran, dan perbuatan sekecil apa saja yang kita lakukan, di mana, di lingkungan di mana saya dan saudara berada, baik di lingkungan kecil, menengah, atau yang besar, perbuatan yang saudara lakukan diingat oleh Tuhan. Kata firman Tuhan, kita akan memenuhi setiap apa yang kita tahu. Puji Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kita pada malam hari ini, dan saya berdoa, saudaraku, Tuhan membawa kita, memakai kehidupan kita, orang-orang yang memiliki ketajaman rohani pada Tuhan, supaya hadirnya saya dan saudara di mana, apa yang saya bisa lakukan di mana saya berada. Perbuatan kecil seperti apa? Perbuatan apa yang saya bisa lakukan untuk memberikan kesejukan, untuk memberikan kesegaran, ya, kepada mereka, dan khususnya juga memperhatikan secara rohani, supaya rekan saya, sahabat saya, tempat kerja saya, mereka mengalami dalam kekirian rohani, mereka boleh mengalami kesegaran daripada Tuhan, supaya mereka boleh bangkit maju bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Itu mereka siap kehidupan kita pada malam ini. Kita akan masuk dalam doa. Sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan pada saat malam hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan kembali datang mengingatkan kita, jangan lelah untuk kita melakukan yang terbaik. Saya percaya bahwa keberadaan kita dimanapun Tuhan taruh kita, ada tujuan Tuhan di sana untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa kita. Namun sebelumnya kita sama-sama menaikkan satu pujian, "Ku bawa hidupku sekarang." Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang dalam setiap hidup kami. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di
Tuhan yang berdiri bagi keluarga kami, lingkungan tempat kerja kami, di bangsa kami, bahkan di mana saja kami berada Tuhan, untuk berdoa ya Tuhan, untuk berdiri sebagai seorang yang kuat ya Tuhan, untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, datang dan berdoa dan berseru kepada Bapa di surga, supaya ya Tuhan kasih karunia Tuhan terjadi. Dan di mana kami berada ya Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam kekeringan, kegersangan rohani Tuhan. Mereka boleh disegarkan, mereka boleh dipuaskan, mereka boleh menerima lawatan Tuhan, khususnya dalam masa situasi yang sukar ini ya Tuhan, sehingga kesegaran Tuhan, air hidup itu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang, belajar, diajar, diingatkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk hadirnya kami ada di mana, apa yang kami bisa lakukan, apa yang kami kerjakan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang beriman kepada-Mu ya Tuhan. Supaya hidup ini bisa berdampak, hidup ini bisa memberi arti, hidup ini bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang benar ya Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melakukan semua seperti untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga akan melihat dan mengingat ya Tuhan setiap apa yang ditabur, yang dikerjakan oleh seluruh umat-Mu ya Tuhan. Supaya terus pribadi kami, anak-anak Tuhan terus menjadi pribadi-pribadi yang berdampak ya Tuhan. Di mana Tuhan kami berada, di keluarga kami, di masyarakat, di tempat kerja, di komunitas pergaulan, di rumah-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, dampak-dampak yang benar, yang positif itu hadirnya kami Tuhan, memberi pengaruh Tuhan, sehingga kesegaran rohani boleh terjadi ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih, kami malam hari ini kami datang dan berdoa bagi seluruh umat-Mu yang ada pada malam hari ini. Maka setiap mereka ikut bersama-sama ya Tuhan, Tuhan yang mengenal, mengetahui setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang akan menjadi pertolongan, memberikan damai sejahtera, memberikan kesegaran bagi hidup mereka Tuhan, sehingga mereka boleh maju melangkah bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan melihat dan perhatikan setiap kehidupan kami ya Tuhan, bahwa ya Tuhan dalam situasi kondisi apa saja Tuhan, Tuhan selalu ada, pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ini berdoa ya Tuhan, oleh pertolongan daripada-Mu ya Tuhan, mampukan kami terus ya Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, menabur sesuatu, menabur di dalam roh ya Tuhan, terus ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang memiliki tabungan yang berlimpah-limpah di dalam kerajaan surga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam banyak ya Tuhan hal-hal yang benar, kebaikan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami Indonesia pada hari ini. Tuhan yang akan terus menolong bangsa kami, Tuhan yang akan terus memberkati bangsa kami, situasi dan kondisi yang ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan sudah menolong dan akan terus campur tangan ya Tuhan, sehingga usaha kerja keras dari pemerintah bersama satuan gugus tugas dan semua stakeholder dan semua yang terlibat dalamnya dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, baik pemutusan mata rantai ya Tuhan, penanganan mereka yang terinfeksi ya Tuhan, dan juga rencana ya Tuhan juga ke depan untuk mengatasi dampak ekonomi daripada pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan, biar semua berjalan dalam pertolongan Tuhan. Campur tangan Tuhan terjadi, pakai seluruh mereka yang ada dalamnya, bahkan juga secara khusus buat anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu ya Tuhan, dan semua mereka yang terlibat dalamnya Tuhan, lembaga-lembaga LSM atau apa saja yang terlibat semuanya Tuhan, nolong memberkati, memampukan mereka semuanya Tuhan, untuk boleh bekerja bersama. Dan Engkau juga teruskan menolong setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, gereja-Mu ya Tuhan, untuk tetap berdiri kuat ya Tuhan. Dan apa yang kami bisa pelajari secara rohani Tuhan dari situasi ini Tuhan, untuk terus kami persiapkan diri kami ya Tuhan, untuk persiapkan diri kami menyambut kedatangan pada kali yang kedua ya Tuhan, untuk juga terus kuat ya Tuhan dalam persekutuan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan boleh beri bagi kami bersama-sama. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam masa muda, di dalam segala hal. Tuhan yang menolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, meteraikan dalam hati kami, dalam hidupan kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami, memberikan ketajaman rohani bagi kami untuk tidak hanya mendengar tetapi juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini. Kami akhiri Tuhan renungan malam pada malam hari ini. Tuhan berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini.